Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk siswa-siswi kelas 12. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang modus. Modus di dalam statistika itu adalah nilai yang paling sering muncul. Atau jika disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, modusnya itu adalah terletak pada kelas yang paling atau yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan modus, baik untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok. Modus. Dalam statistika, modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Jadi jika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka modusnya itu akan terletak pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Modus disimbolkan dengan MO. Bagaimana menentukan modus untuk data tunggal? Suatu kumpulan data itu dapat memiliki satu modus, lebih dari satu modus, atau sama sekali tidak memiliki modus. Sebagai contoh, yang pertama, modus dari data 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Modusnya adalah 5. Contoh yang kedua, untuk data 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan 10 itu memiliki 3 modus, yakni 6, 7, dan 8 karena jumlahnya sama-sama 2. Kemudian contoh yang ketiga, data 5, 5, 7, 7, 9, 9. Data ini tidak memiliki modus karena tidak ada data yang lebih banyak daripada yang lainnya. Kemudian bagaimana menentukan modus untuk data berkelompok? Perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel berikut itu menyajikan hasil penilaian guru terhadap kemampuan matematika dari 70 orang siswanya. Nah, bagaimana menentukan modus pada tabel tersebut? Untuk menentukan modus data berkelompok, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu menentukan letak modus, yaitu pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Setelah itu, langkah kedua, kita menentukan tepi bawah kelas modus tersebut atau dilambangkan dengan TB. Kemudian yang ketiga, menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yang dilambangkan dengan D1. Kemudian langkah keempat, menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya atau susunannya yang disimbolkan dengan D2. Kemudian menentukan panjang kelas. Kemudian yang terakhir adalah menentukan nilai modus dengan rumus MO sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Sebagai contoh, bagaimana kita menentukan modus dari data pada tabel distribusi frekuensi di samping ini? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan letak modus berada, yaitu pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, di antara seluruh kelas yang memiliki frekuensi terbesar itu adalah pada kelas keempat, yakni pada interval 49 sampai 53 yang frekuensinya sama dengan 20. Nah, setelah kita menemukan letak kelas modus, yakni pada frekuensi terbesar, kita akan menentukan tepi bawah kelasnya. Tepi bawah, batas bawah kelas dikurang 0,5. Batas bawah pada kelas modus ini adalah 49 dikurang 0,5 sehingga tepi bawahnya sama dengan 48,5. Selanjutnya, langkah ketiga kita akan menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya atau D1. Kelas modus 20 frekuensinya, kemudian frekuensi kelas sebelumnya adalah 14, sehingga selisihnya adalah 20 kurang 14 sama dengan 6. Inilah nilai dari D1.
Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya atau D2. Frekuensi kelas modus 20, kelas sesudahnya 16 sehingga selisihnya adalah 4. Kemudian kita menentukan panjang kelas. Nah, banyak data pada interval 49 sampai 53, intervalnya itu ada 5 data. Nah, setelah seluruh nilai-nilai yang kita butuhkan itu telah kita peroleh untuk menentukan modus, selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus menentukan modus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Tepi bawahnya sama dengan 48,5 tambah D1 atau selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya sama dengan 6 per D1-nya 6 tambah D2-nya 4 dikali panjang kelasnya 49 sampai 53 itu ada 5 interval. Kemudian hasilnya adalah 48,5 ditambah 6 per 10 dikali 5 hasilnya sama dengan 48,5 tambah 3 yaitu 51,5. Ini adalah nilai modusnya.